Selamat datang pemirsa, kembali lagi bersama saya Andi Ahlan Ardiansyah Dan saya Nala Rafiq Ahmad dalam acara Second News membahas berita aktual dan terpercaya. Berita terkini tentang penerapan kurikulum Merdeka di SMA. Pada tahun ajaran 2020-2023, seluruh SMA di Bulukumba menggunakan kurikulum Merdeka. Dalam penerapannya, siswa tidak memilih lagi jurusan IPA, IPS, ataupun bahasa. Siswa lebih leluasa memilih mata pelajaran yang sesuai dengan penguasaan, minat, bakat, dan cita-cita. Kemendikbudristek menghapus jurusan IPA, IPS, dan Bahasa di SMA memasuki tahun ajaran baru 2024-2025 kali ini. Penghapusan ini bertujuan agar para siswa bisa memilih mata pelajaran sesuai dengan minat, bakat, dan rencana studi lanjut atau karirnya. Kebijakan ini dilakukan seiring dengan penerapan kurikulum Merdeka. Di SMA Negeri 6 Bulukumba, penjurusan IPA, IPS, dan Bahasa sudah ditiadakan sejak diterapkannya kurikulum Merdeka 2 tahun yang lalu. Para siswa sudah dapat memilih mata pelajaran berdasarkan minat dan bakatnya sejak tahun 2022 lalu. Namun pilihan itu dilakukan berdasarkan beberapa tahapan. Pertama, sosialisasi pada orang tua dan siswa. Kedua, sekolah melakukan survei pada siswa untuk menentukan minat dan bakatnya masing-masing. Kemudian sekolah mengelompokkannya berdasarkan mata pelajaran atau menu. Di sebuah SMA negeri di Tanuntung, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, sebagian siswa mengaku kebingungan dan mengalami kesulitan karena dituntut untuk sudah menentukan masa depannya sejak duduk di bangku kelas 10. Bagi saya, kurikulum Merdeka ini memiliki berbagai metode pembelajaran dari masing-masing setiap guru. Nah, kurikulum Merdeka ini memiliki berbagai dampak, ada dampak positifnya dan ada pun dampak negatifnya. Dampak negatifnya ini seperti siswa sangat mengeluh ketika diberikan banyak tugas sehingga tugas tersebut menumpuk. Nah, adapun dampak positifnya ini siswa dibiarkan berkreatif dan berinovasi dalam menciptakan ide-ide yang baru. Berbicara mengenai kurikulum merdeka itu adalah salah satu kebijakan pemerintah dan pendidikan untuk memberikan keleluasaan bagi sekolah-sekolah dalam upaya memberikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan juga karakteristik bagi peserta didiknya. Dan juga berbicara mengenai pengimplementasian kurikulum sendiri itu belum bisa dikatakan 100% berhasil karena di sekolah kami sendiri SMA Negeri 6 Bulukumba pada saat melakukan proyek P5 yang dikenal dengan proyek P5 itu tidak semuanya berjalan dengan mulus dan berhasil karena proyek P5 ini atau P5 ini belum ada edukasi yang lebih lanjut mengenai bagaimana sih tata cara yang efektif dan juga efisien dalam melakukan proyek P5. Jadi sekira Psikolog pendidikan menilai penerapan kurikulum Merdeka perlu banyak evaluasi dari berbagai sisi. Kurikulum ini memang membuat siswa memiliki kebebasan untuk memilih bidang studi yang benar-benar sesuai minat, bakat, dan kemampuan mereka. Pelajaran yang dipilih dan didapatkan siswa juga lebih mendetail dan mendalam. Namun, tidak semua remaja di tingkat SMA bisa dan mampu untuk memilih ataupun menentukan rencana studinya. Di sisi lain, kurikulum Merdeka yang diterapkan di tingkat SMA tidak serta-merta disesuaikan dengan perguruan tinggi. Sebab hingga kini masih ada perguruan tinggi negeri dan swasta yang masih menggunakan sistem penerimaan mahasiswa baru berdasarkan rumpun keilmuan IPA dan IPS. Dari segi tuntutan zaman sekarang dan ke depan, itu adalah kebutuhan. Itu adalah kemampuan untuk adaptif dan juga relevan. Jadi sebetulnya mau jurusan apapun, yang perlu dibekali oleh siswa, yang perlu dimiliki adalah core skills-nya, kompetensinya apa. Kemudian dari sekolahnya sudah siap belum untuk menyediakan mata pelajaran, kelas-kelas sesuai kebutuhan dan minat siswa. Karena kalau ternyata gurunya terbatas, kemudian peminatnya banyak, itu mungkin jadinya berdasarkan kuota kelas, begitu. Lalu nyambung ke perguruan tinggi negerinya juga sudah inline belum ya, memberikan kesempatan pada semua jurusan, gitu. Apakah atau masih terbagi-bagi?
Nah, di situ sih sebetulnya jadi penerapan di lapangan yang jadi kontroversi juga di masyarakat. Padahal sebetulnya secara konsep ini bagus sekali karena akan memperhitungkan kemampuan anak kemampuan siswa yang beragam, kemudian juga ada diferensiasi pembelajarannya juga. Untuk mengatasi sejumlah kesulitan yang dihadapi, psikolog pendidikan menyarankan agar sekolah-sekolah dapat menggalakkan psikoedukasi dan sosialisasi dengan menggandeng alumni sekolah. Diskusi formal maupun informal dapat menjadi kesempatan bagi para siswa SMA untuk mendapatkan bekal pemahaman dan gambaran konkret terkait mata pelajaran, jurusan, serta aneka profesi yang kelak akan mereka tekuni. Melalui forum ini, para siswa mendapat pembekalan sebelum diberi kebebasan untuk mencari tahu dan menentukan pilihan mereka. Jadi bagaimana pendapat Ibu tentang dampak penerapan kurikulum Merdeka di SMA Negeri 6 Bulukumba ini? Ya, kalau dampak penerapan kurikulum Merdeka dari kacamatanya Ibu sebagai Wakapur, saya melihat banyak sekali dampak positif yang kita rasakan. Mungkin kalian juga sudah bisa merasakan bagaimana perubahan pola pengajaran dari gurunya, kemudian pola belajar kalian yang tentu berubah, kemudian ada budaya-budaya positif yang sudah makin nampak. Ya jelaslah karakter kalian itu mulai dibangun dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, jadi kalau dampaknya sangat positif. Kurikulum Merdeka pada dasarnya diterapkan untuk mempermudah siswa dalam menentukan tujuan pendidikan dan profesi yang akan dipilih setelah lulus dari sekolah menengah atas. Namun, dibutuhkan perbaikan dan penyesuaian agar kurikulum ini benar-benar efektif dan dapat membantu siswa menentukan masa depan mereka. Nurul Pramadani, Bulukumba.